Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leo Fandinan dengan NIM 211FI03040. Saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada perempuan dan laki-laki. Sistem reproduksi pada perempuan terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Alat reproduksi wanita bagian luar meliputi yaitu 1. Labia majora. Anda juga bisa menyebut salah satu organ reproduksi wanita ini sebagai bibir besar karena fungsinya melindungi organ luar lainnya. Pada masa puber, area kulit di labia majora akan tumbuh bulu atau rambut yang juga mengandung kelenjar penghasil minyak. 2. Labia minora. Labia minora atau bibir kecil merupakan alat reproduksi wanita yang mempunyai berbagai ukuran. Letaknya tepat di dalam labia majora, mengelilingi bukaan ke vagina dan uretra atau saluran pembawa urin. Kulitnya sangat halus, mudah teriritasi dan bengkak. 3. Kelenjar Bartholin. Kelenjar ini berada di setiap sisi sebelah lubang vagina dan bisa mengeluarkan sekresi cairan atau lendir untuk melumasi area misfi. 4. Klitoris. Organ reproduksi wanita yang satu ini merupakan tonjolan kecil dan sensitif. Klitoris ditutupi oleh lipatan kecil disebut sebagai preputium, mirip dengan kulup di ujung penis. Perlu diketahui pula bahwa klitoris sensitif terhadap rangsangan dan menjadi area ereksi. Oleh karena itu, klitoris kerap menjadi salah satu titik rangsangan wanita saat berhubungan intim. 5. Mons pubis, yaitu bagian terluar dari organ reproduksi pada perempuan. Bagian ini berbentuk segitiga yang melindungi tulang kemaluan atau simfisis pubis. Pada bagian ini terdapat jaringan lemak, jaringan kulit, jaringan ikat, kelenjar keringat, dan akar rambut. 6. Orificium urethrae. Orificium urethrae adalah muara dari saluran kencing yang terletak di bawah klitoris. 7. Orificium vagina. Suatu celah yang terdapat di bawah belakang muara uretra. Ukurannya tergantung pada himen, dan lipatan pinggir dalamnya berkontak antara satu sama lainnya. Orificium vagina muncul sebagai celah di antara orificium vagina. Alat reproduksi wanita bagian dalam meliputi yaitu 1. Vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan serviks atau bagian bawah rahim dengan bagian luar tubuh. Letaknya di dalam tubuh, belakang kandung kemih, dan lebih rendah dari rahim. Fungsi vagina sebagai alat reproduksi wanita adalah menjadi jalan keluar darah saat menstruasi, jalan lahir bayi, serta jalan masuk sperma menuju rahim. 2. Ovarium. Ovarium atau indung telur berada di sisi kanan dan kiri rongga panggul yang bersebelahan dengan bagian rahim atas. Alat atau organ reproduksi wanita yang satu ini bertanggung jawab untuk memproduksi hormon seperti estrogen, progesteron, dan ovum atau yang biasa disebut sel telur. 3. Tuba fallopi. Tuba fallopi atau oviduct memiliki bentuk seperti saluran bercorong yang masing-masing membentang dari ujung kanan dan kiri pada rahim atas ke ujung ovarium. Organ reproduksi yang satu ini mempunyai fungsi untuk mengangkut ovum dan membawanya ke dalam infundibulum atau bagian ujung tuba fallopi menuju rahim. Pembuahan sel telur dengan sperma juga terjadi di tuba fallopi. Kemudian, telur yang sudah dibuahi pindah dan ditanamkan pada lapisan rahim. 4. Rahim atau uterus. Rahim atau uterus adalah organ reproduksi wanita yang berongga dan bentuknya seperti buah pir. Ini merupakan rumah bagi janin yang sedang berkembang. Ada dua bagian rahim, yaitu sebagai berikut. Serviks. Serviks merupakan leher rahim yang berada di bagian bawah dan menjadi jalan menuju vagina serta tubuh utama rahim yaitu korpus.
Korpus yaitu area fleksibel karena bisa mengembang sesuai perkembangan bayi. Ini juga merupakan saluran untuk darah menstruasi dan sperma. Selain itu, rahim menyokong embrio selama tahap perkembangan awal. Otot-otot dinding rahim berkontraksi persalinan normal untuk mendorong janin melewati jalan lahir. 5. Leher rahim atau serviks. Leher rahim atau serviks adalah organ berbentuk silinder atau tabung yang menghubungkan vagina dengan rahim. Serviks terdiri dari dua bagian, yaitu ectocervix atau dinding luar leher rahim, dan endocervix atau bagian dalam leher rahim. Serviks memproduksi lendir yang akan berubah selama siklus menstruasi. Perubahan tekstur lendir serviks bertujuan untuk mencegah atau membantu terjadi kehamilan. Sistem reproduksi pada laki-laki juga memiliki dua bagian, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Alat reproduksi laki-laki bagian luar meliputi yaitu 1. Penis. Penis merupakan organ seks pria yang digunakan dalam aktivitas seksual. Penis salah satu organ yang mengalami perubahan seiring pertumbuhan masa puber pria. Organ penis terbagi menjadi beberapa bagian utama, yakni kepala penis. Pada awalnya bagian ini tertutupi oleh lapisan kulit. Batang penis. Batang penis berfungsi untuk melakukan penetrasi ke dalam vagina, selain itu berperan sebagai saluran sperma dan urin. Buah zakar. Posisi buah zakar berada tepat di ujung bawah batang penis. Buah zakar berfungsi memproduksi sperma dan hormon testosteron. Lubang di ujung kepala penis. Saluran keluarannya air, kemih, dan sperma. Pada bagian ini juga terdapat banyak saraf sensitif. 2. Skrotum. Skrotum merupakan organ reproduksi yang berbentuk seperti kantong. Organ ini terletak di belakang atau pangkal penis. Skrotum juga merupakan tempat berdiamnya testikel atau buah zakar. Skrotum dikelilingi banyak saraf yang berguna dalam mengatur suhu testis. Suhu yang tepat sangat diperlukan testis untuk memproduksi sperma. 3. Testis. Testis adalah organ vital dari sistem reproduksi pria. Organ ini berada di dalam skrotum dan berperan sebagai tempat produksi sperma dan testosteron. Secara umum, pria memiliki dua buah testis yang berada di kanan dan kiri, dengan berbentuk oval. Pada remaja, testosteron yang diproduksi berperan memberikan perubahan pada tubuh saat masa puber berlangsung. Alat reproduksi laki-laki bagian dalam meliputi yaitu 1. Epididymis. Epididymis merupakan saluran panjang yang berada di belakang testis. Epididymis berfungsi memasak atau mematangkan sperma setelah diproduksi agar bisa membuahi sel telur. 2. Vas deferens. Vas deferens merupakan organ berupa saluran panjang yang berguna mengantarkan sperma keluar saat ejakulasi terjadi. Vas deferens terletak di bagian belakang buah zakar. 3. Vesicula seminalis. Vesicula seminalis terletak di bagian dasar kantung kemih. Vesicula seminalis berperan memberikan tenaga bagi sperma untuk aktif bergerak. 4. Kelenjar prostat. Kelenjar prostat berfungsi memproduksi cairan yang mendorong sperma saat ejakulasi akan terjadi. Kelenjar prostat juga menjaga agar sperma tetap sehat. 5. Uretra. Uretra memproduksi cairan untuk melumasi kantung kemih. Uretra juga berguna mengurangi tingkat keasaman pada saluran kemih setelah urin keluar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.